Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial SPSS e-book statistik 1000 halaman tentang uji validitas menggunakan pendekatan analisis faktor. Studi kasus kita adalah pengaruh religiositas dan motivasi terhadap kepuasan kerja guru, di mana religiositas diukur oleh 5 item pertanyaan di dalam kuesioner dengan pengukuran skala Likert 1 sampai dengan 5. Ini adalah 5 item pertanyaannya. Kemudian motivasi juga diukur oleh 5 item pertanyaan menggunakan referensi dari Motivation Herzberg, Intrinsic Motivation Herzberg. Saya termotivasi untuk berprestasi dalam mengajar dan selanjutnya diukur dengan skala Likert 1 sampai. Demikian juga dengan kepuasan guru dari Torovova 2020. Konsep utama di dalam validitas itu adalah menyatakan sejauh mana skor yang diperoleh benar-benar menyatakan hasil pengukuran yang ingin diukur. Atau dengan kata lain, validitas adalah mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian, validitas dapat dikatakan sebagai sejauh mana suatu instrumen atau indikator atau alat pengukuran dapat melakukan fungsinya sebagai alat ukur. Suatu indikator yang memiliki validitas yang baik adalah indikator yang memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan pengukuran. Validitas dapat kita evaluasi menggunakan pendekatan SPSS. Itu ada 2 metode, yaitu metode korelasi dan metode analisis faktor. Adapun yang terkait dengan validitas yang akan kita uraikan adalah validitas construct, ya, construct validity, atau sejauh mana setiap item-item pengukuran itu mencerminkan pengukuran variabel. Artinya bahwa dalam validitas construct, setiap item-item pengukuran yang mengukur variabel, contohnya di sini kepuasan kerja, harus saling berkorelasi kuat, menunjukkan construct validity yang baik. Oke, dengan metode analisis faktor, langkah pertama nanti kita akan periksa KMO-nya harus besar dari 0,50, kemudian tingkat validitasnya dilihat dari loading factor di atas 0,50, loading factor dilihat dari output SPSS komponen matrik. Kita buka raw data kita, ini religiositas, ada 5 item, kemudian juga motivasi dan kepuasan. Pretest dilakukan terhadap 30 responden. Ini jumlah responden kita ada 30 ya. Kita sebarkan, kita entry data di SPSS, kemudian kita olah uji validitasnya dengan pendekatan analisis faktor. Pertama analyze, kemudian dimensi reduction, kemudian faktor analisis. Oke, kemudian selanjutnya kita pindahkan ke kanan semua variabel. Kemudian kita pindahkan deskriptif, kita klik. Kemudian kita pilih KMO ini, KMO and Bartlett test ini, ya, menunjukkan bahwa apakah setiap item-item pertanyaan yang mengukur variabel itu saling berkorelasi kuat. Ya, ini adalah KMO dan Bartlett test itu berarti apakah kelima item pertanyaan mengukur religiositas itu memiliki kecukupan korelasi, maka diuji oleh KMO Bartlett test ini. Kemudian yang kedua, kita pakai rotationnya, kita klik Parimax. Kemudian extraction-nya, karena ada 3 variabel, ya, kita pilih 3 variabel, kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Langkah pertama, kita ingin memastikan apakah terdapat korelasi yang cukup, sehingga perlu dilakukan analisis faktor menggunakan uji KMO dan Bartlett test. Di sini KMO-nya harus di atas 0,50. Ya, hasil KMO 0,771 menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat antar item-item pengukuran yang mengukur variabel yang sama. Signifikansinya dengan Bartlett test menunjukkan bahwa korelasi tersebut signifikan, ya. Item korelasi antar item dalam mengukur variabel. Tingkat validitas dilihat pada kolom rotated component matrix, ya. Pada kolom rotated component matrix, sekali lagi di item bawah ini, saya kebawahkan sedikit SPSS-nya di sini. Ini adalah rotated component matrix, kita coba copy untuk memperjelasnya nanti. Kita simpan di sini. Oke, kita lihat di sini, religiositas komponen itu ada 3 sesuai dengan jumlah variabel dalam penelitian kita, ada 3 variabel, ya. Religiositas itu masuk ke dalam komponen kedua, kita blok biru. Kita bisa lihat bahwa setiap item pertanyaan religiositas 1 sampai 5
itu masuk semua di dalam komponen 2, berkorelasi kuat dengan komponen kedua, membentuk faktor sendiri. Kemudian motivasi masuk ke komponen 3, ya. Kita lihat di sini. Kemudian kepuasan masuk komponen 1, bisa kita lihat di sini. Ya, masuk ke komponen 1. Oke. Pertanyaan 1 memiliki koefisien validitas atau loading faktornya 0,864, religiositas 2 0,873 sampai religiositas 5 0,821, mengindikasikan bahwa pertanyaan religiositas 1 sampai religiositas 5 valid. Ya, karena apa? Karena loading faktornya, ini adalah loading faktor. Nah, ini adalah loading faktornya itu di atas 0,50. Begitu juga dengan motivasi, bisa kita lihat bahwa motivasi 1 itu membentuk faktor sendiri semuanya. Ya, pertanyaan motivasi 1 sampai motivasi 5 itu memiliki loading faktornya di atas 0,50. Mengindikasikan valid, ya. Begitu juga yang kedua sampai yang kelima. Demikian juga dengan kepuasan 1, bisa kita lihat bahwa kepuasan 1 semuanya, kepuasan 1, 2, 3, 4, 5 cenderung membentuk faktor sendiri, yaitu faktor 1 ya. Faktor 1 sendiri, ya, bisa kita lihat bahwa kepuasan 1 0,785 loading faktornya valid di atas 0,50, demikian juga puas 2 sampai kepuasan 5. Hasil ini menunjukkan kepada kita bahwa item pertanyaan yang kita buat ya, yang kita buat untuk uji kuesioner ini, tingkat validitasnya dapat valid lebih besar dari 0,50 baik variabel religiositas, motivasi maupun kepuasan. Demikian Bapak Ibu metode statistik yang bisa digunakan untuk menguji tingkat validitas. Sekali lagi bisa digunakan analisis faktor ya, dan output yang dilihat adalah pada rotated komponen matrik ya. Kita ingin mengharapkan bahwa setiap item-item pertanyaan itu dalam rotated komponen matrik ya berkorelasi kuat dengan satu blok tertentu atau dengan satu faktor tertentu ya. Dalam hal ini item-item pertanyaan yang mengukur religiositas itu berkorelasi kuat dengan faktor 2 ya, faktor tersendiri ya, dibandingkan dengan faktor sebelahnya lebih rendah. Begitu juga dengan motivasi dengan faktor sendiri yaitu faktor 3 di sini. Demikian Bapak Ibu tentang uji validitas dengan metode analisis faktor. Jika membutuhkan e-book 1000 halaman dapat menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.